Jang jang cara jang 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 jang. Wow. Ada nggak sering penumpang cewek gitu goda-godain kru Banyak. kapal gitu? Itulah salah satu tantangan kayaknya. Godaan kali ya? Anak-anak muda terutama. Oh gitu. Iya, anak-anak muda. Tapi karena apa-apa orang tua emang nggak tergoda? ya bisa juga tergoda. Nah, itu dia. Bisa Goda juga tergoda. iman nih, tapi iman kan ya. tetap tergantung orang masing-masing gitu kan. Ya balik Karena lagi. kan, iya. Dimanapun, nggak cuma di kapal, di sini pun juga bisa terjadi, Iya, gitu kan? Nggak perlu nyari harus ke kapal, gitu kan? Karena kan sama aja, di sana juga banyak orang kita Indonesia juga banyak kan, gitu. Jadi sama aja. Kalau mau istilahnya nyeleweng gitu ya, nggak perlu ke kapal, di sini pun bisa. Di darat pun bisa ya. Gitu. Nah. Yang penting kan kamu niat apa enggak gitu, kesempatan ada, tapi mau apa enggak? Iya, balik lagi ke Diri masing-masing. diri masing-masing. Nah, kira-kira kalau misalnya nih Mas Ranto ada anak muda atau pengen nyoba, pengen ikut kapal pesiar, itu ada sekolah khususnya atau kursus doang terus bisa masuk? Kalau rata-rata pasti paling enggak punya D1. D1 tadi itu ya? D1 itu. Nggak ada gitu kursus aja gitu, just naik? Ada sih, tapi tetap itu setingkat D1 sama aja. Oh. Kursus kapal pesiar itu banyak sekali sekarang. Di Cirebon aja ada. Yang saya tahu di daerah tuh Pak Ref itu kalau nggak salah itu ada satu. Terus Solo banyak sekali. Ya, Jakarta, apalagi Jakarta banyak. Bandung, Sukabumi itu sebenarnya orang-orang yang punyanya istilahnya itu orang-orang bekas dari orang kapal. Oh. Jadi mereka punya ide setelah turun dari kapal buka sekolahan. Karena kan otomatis kalau kita kerja di kapal kita tahu seluk-beluk kapal kan gitu. Iya. Jadi gampang untuk menjelaskan orang-orang yang istilahnya yang mau masuk kapal. Oh, kapal itu seperti ini loh gitu. Tanpa harus bohong-bohong gitu kan istilahnya. Pelatihan Karena, lah ya. seperti pelatihan. Itu biasanya tetap 1 tahun. Oh, 1 tahun. Istilahnya kursus singkat, tapi tetap paling nggak 1 tahun sih. Kenapa Mas Ranto nggak bikin sekolah itu? Ada sebenarnya teman saya itu dulu ngajak. Ya di sini sebenarnya. Tapi belum ada bangunan ini dulu, gitu loh. Masih ini kan karena dulu ini masih sawah total nih. Iya. Dan sedikit-sedikit kan saya kerjakan gitu ya. Dulu ngajak, tapi kayaknya saya belum siap untuk turun gitu karena saya masih punya planning ya istilahnya mau ngapain gitu. Terus kalaupun waktu itu itu biayanya banyak sekali karena harus bikin dulu sekolahannya kan, bisa tempatnya kalau seperti ini kan butuh biaya yang gede. Nah, kalau sekarang kan mungkin udah ada kesempatan bisa nih selain kedai Mas Gio ini gede rasa ini kan. Masalahnya sekarang itu nggak ada yang ngajakin. Dan sekarang ini setelah ini COVID-19 ini, itu semua orang kapal itu hampir dampak ya semua nggak cuma orang kapal sih gitu. Tapi orang kapal itu dampaknya sangat berat karena kebanyakan orang kapal itu terlena dengan kehidupan di kapal kan. Dan istilahnya gampang lah dari duit gitu loh. Iya. Paling ya risikonya jauh aja gitu kan. Itu pulang di rumah orang kapal itu paling kuat 3 bulan 4 bulan. Nggak betah ya? Bukan betah, duitnya habis. Oh, duitnya habis. Kok bisa gitu? Iya. Karena gini, saat kita di kapal, gaya hidup kita di kapal nggak apa-apa gitu. Karena kita dapat duit di sana terus kan gitu. Ketika kita di darat, pemasukan nggak ada. Gaya hidup kita tetap mengikuti gaya di atas kapal. Udah 3 bulan, paling 4 bulan habis. 16. Gitu ya? Harus segera naik lagi. Tapi ngomong-ngomong masalah apa tadi uang yang habis tadi itu, emang kalau ikut di kapal pesiar dengar-dengar banyak orang yang bilang gajinya gede. Gaji kalau tergantung sih, kan posisi juga gitu. Oh iya.
kayak sama aja kayak di hotel lah kan, setiap posisi Pendapatan terendah, pendapatan- posisi terendah. posisi terendah itu sekitar $500 Amerika sebulan. 500 500. kali dolar Itu paling yang enggak ya. sekarang Itu misalnya. belum termasuk tip, karena kan orang kapal itu kan kalau dia pinter Mm-mm. nyari uang tambahan, dia akan mendapatkan lebih dari, kalau di total mungkin 1.500-an untuk orang yang gajinya tadi 500 ya. Itu kalau dia pinter Mhm. nyari uang tambahan dari tamu itu bisa sampai 1.500 sebulan. Jadi kadang-kadang uang yang dari tamu lebih gede dari uang Kerja-kerjaan apa aja yang bisa mendapatkan tip itu? restoran. Ha-ha. Kalau orang di restoran kan kayak waiternya itu kan. Iya. Nah, pinternya itu karena kan di sini kalau orang yang pertama datang pasti dia ditaruhnya di buffet. Mm-mm. Ya, di restoran itu ada buffet melayani tamu. Dia pinternya tuh Mas, ngapalin nama tamu. Oh gitu. Dia hafalin, misalkan pagi, oh bapak ini minumnya orange juice, kopinya kopi hitam, nggak pakai gula. Udah, nanti tiap pagi tanyain namanya, habis itu say hi lah istilahnya, basa-basi gitu. Mau saya ambilin minuman, ini kok tahu kalau saya minum. Nah, mulai dari situ. Oh gitu. Triknya begitu. Nanti dengan sendirinya bapak yang tadi pagi-pagi akan datang di section Anda. Oh gitu. Pasti. Oh aku maunya Mas Ranto deh. Enggak langsung, karena kan itu bebas kan duduknya. Ah. Jadi itu paling ada, oh itu dia yang kemarin tidur sih. Udah mulai ngobrol biasa. Nah, Pinter-pinter ya. makanya harus pinter-pinter. Gitu, kalau pengen dapat uang lebih harus pinter di situ. Nah tapi Baik-baikin tamu. yang kasihanan kan yang masak. Dapat tipnya dari mana? Dia di dapur aja. Itu udah risiko memang. Kalau orang masak ya udah memang dia kerja di belakang layar kan memang. Itulah kadang-kadang timbul jealous kayak Iya, iya. gitu kan. Nah, rasa enggak. Jadi kadang-kadang memang agak slack juga, tapi setelah kesini kan orang-orangnya udah pada ngerti lah gitu kan. Memang resiko kerja gua di sini kan seperti ini gitu kan. Kalau orang-orang dulu iya, orang-orang lama, orang-orang kapal yang kerja di kapal yang tahun-tahun 95-an itu memang begitu. Jadi kalau istilahnya ngelihat kita dapat uang tambahan dari tamu itu memang mereka nggak asik. Tapi setelah kesini mungkin karena pendidikan juga kan udah mengaruhi mereka kan. Jadi setelah kesini udah nggak terlalu. Gitu ya. Kalau dulu parah. Apalagi kalau orang belakangnya sama-sama orang Indonesia, udah. Ada nggak sih tamu yang bawel gitu Mas? Sama aja banyak. Di kapal juga. Banyak. Oh, cemplungin aja ke laut gitu kan. Bawel banget. Banyak. Disitulah kita diuji. Oh gitu. Kadang-kadang hari pertama itulah di situ akan kelihatan. Karena kan hari pertama itu kalau makan malam kan, kan semua tamu makan malam tuh. Iya. Gitu loh. Nah. Ada yang di buffet, ada yang ke dining room biasa fine dining. Di situ kelihatan. Karena pasti kalau ada tamu yang nggak nakal udah langsung kan ke supervisor tahu semua ini di sini ini orangnya nih. Kamar sekian ya agak rewel. Jadi kita aware gitu loh. Misalkan nanti tamu ini datang, kita udah siap gitu. Oh, ini yang kemarin yang agak rewel. Iya. Jadi kita harus hati-hati, kita harus layani benar-benar gitu supaya nggak menjadi besar gitu loh. Itu salah satu triknya begitu. Karena kan kapal, ya tamunya ya itu aja kan. Benar. Dan Si bawel datang nih, ya kan? Jadi udah ketahuan gitu. Tapi kadang-kadang setelah tahu orang ini agak susah nih. Nah, nanti waiternya misalkan di handle sama satu waiter dan nggak terjadi komplain atau nggak rewel, udah waiter itu terus yang dikasih supaya ini nggak jadi masalah. Apa nggak waiternya ngelawan aja Bu, bawel amat sih. Nggak bisa, kalau di kapal nggak bisa. Ya kan mereka pasti takut di laut, ya kan? Wah, ntar kalau waitersnya marah saya ini kan. Pengennya seperti itu tapi nggak bisa karena tetap hukum kan. Kalau di kapal itu gini, setiap orang yang kerja di kapal
Nah. Itu istilahnya kayak punya rapor. Oh, gitu. Dulu setiap bulan tanda tangan, tapi sekarang 2 bulan sekali. Itu jadi para supervisor atau manajemen itu misalkan menilai kerja kita itu seperti iya, apa iya, sih iya, gitu. iya, iya. Jadi oh ini kerjaannya seperti ini. Itu semua ada hitam di atas putih. Misalkan oh kalau kurang ya udah bilang ini kamu kurangnya di sini di sini sini. Tolong diimprove, nanti bulan berikutnya ditanya lagi. Kira-kira maju nggak gitu. Kalau nggak ya Lain kali nggak ikut ya. nilainya jelek. Jadi itu nanti di akhir kontrak Mm-mm. yang namanya fitness report dibilangnya seperti itu, kayak rapotnya kita kerja gitu lah. Iya. Itu nanti di scan dan itu di file untuk rekomendasi kira-kira orang ini masih layak naik nggak, Naik kapal maksudnya. masih bisa naik lagi nggak, atau kalau bisa kalau nilai jelek dari posisi ini bisa diturunin. Oh gitu. Kalau enggak, dia harus sekolah lagi. Karena di Jakarta, di Cikarang, di perusahaan saya itu, dia punya kayak boarding school khusus buat orang-orang yang Mau ikut. yang mau join ke perusahaan ini. Jadi kalau di sistem di kapal kita itu kan, di perusahaan kita itu, setelah di interview, diterima, gitu kan, nanti dia masuk dulu sekolah dulu bahasa Inggris sama skill. Berapa lama itu? 2 bulan, bahasa Inggris sebulan, skill. Jadi bahasa Inggris dulu. Nanti tadi misalkan udah interview, udah lulus gitu Wah, kan. Pak De nggak bisa tuh bahasa Inggrisnya belepotan begini kan? Ya makanya kan interview awal kan pakai bahasa Inggris. Jadi interview udah pakai bahasa Inggris. Nah, itu kalau udah lulus di situ, nanti masuk sekolah sebulan, nanti di interview lagi setelah lulus nggak nih kira-kira orang ini gitu. Maksudnya ini Iya. standarnya segini nih. Semacam ujian lah ya. Dia layak nggak nih naik Betul. kapal atau enggak. Ini ngomong-ngomong udah berapa lama nih turun dari kapal nih Mas Ranto? Ini sebenarnya apa ya? Saya itu kan turun bulan Agustus, Agustus tahun kemarin. Tahun kan? Setahun dong. Ini Belum. ini Agustus. Enggak, Agustus saya berangkat Maret. Kan Maret berangkat, Oh. ya kan? Maret saya itu baru 10 hari kan, 10 hari 11 hari kerja. Tamunya dipulangin semua karena Covid itu kan. Oh. Dan posisi saya di kapal, itu kapalnya nggak boleh nyandar, ya kan? Jadi udah di laut aja terus dari bulan Maret. Saya naik kapal, pulang-pulangnya turun dari kapal itu di Tanjung Priok. Berarti terombang-ambing bagai Iya, lautan kayak lagu. Karena Ya, semua negara nolak gimana? terus. coba? Oh gitu. Iya, nggak mau kapal kita nyandar di sana, nggak mau nyandar di sini, nggak mau kan? Ya akhirnya ya udah di laut aja terus. Gitu. Kemarin kan lihat tuh di TV tuh ada yang nyandar di Bali, ada Iya. yang Mas Ranto kena nyandar di mana? Nyandar di Priok. Priuk ya. Itu kan karena prosedurnya memang begitu, ada yang di Bali, ada yang di Priok. Tapi habis itu kayaknya kebanyakan di Priok karena memang orang Bali banyak gitu. Krunya yang orang Bali kan banyak. Jadi kasihan juga kalau dari Priok turun di Priok kan masih karantina tuh. Ya kan? Setelah dites karantina dulu, ya kan? Lihat hasilnya, ya kan? Sekitar 4 atau 5 hari sampai seminggu hasil keluar, kalaupun negatif pulang, kalau positif ke Di kerangkeng. Wisma. Di kerangkeng. Tapi di kapal itu sebenarnya lebih ini loh, lebih ketat. Lebih ketat daripada di darat. Saya itu di kapal istilahnya kan karena kan saya dipindah kapal tuh. Ya. Kapal awal saya join itu dipindahkan karena mau mulangin kru kan harus dibarengin sekalian kan, jadi disatukan dalam satu kapal berangkat gitu kan. Nah, saya di kapal itu setelah pindah kapal itu puasa itu saya boleh keluar kamar sahur, ya kan, sahur terus cek temperatur Buka puasa. sama buka.
Habis itu masuk kamar Masuk lagi. kamar lagi. Masing-masing tuh. Satu kamar satu orang. Waduh. Tuh, itu ketatnya. Jadi makanya sebenarnya orang-orang kapal itu kalau udah sehat di sana nggak mungkin ya kena penyakit. Udah protokolnya keras sekali. Gitu ya. Misalkan keluar kamar aja, duduk gini nggak boleh. Satu di sini, satu di sini. Ini apalagi depan-depanan gini nggak boleh. Tapi itu berita di TV itu katanya banyak penumpang gitu yang kena di kapal, itu benar apa enggak sih? Kalau yang kapal apa itu? Kayak yang di Ada tuh Eropa kapal itu apa bener. tuh? Itu benar kalau yang di Eropa itu. Di Eropa itu benar. Nggak boleh Aku lupa. turun, nggak boleh turun sebelum bukan nggak sembuh. boleh. Ya memang peraturan pemerintah juga nggak mau ambil resiko kan. Nggak mau nerima ya? Ya mau nerima. Ya udah Pak. cemplungin aja deh. Jadi tunggu sembuh dulu baru Oh, baru turun. Itu sih pemerintahnya aja. Karena mungkin juga waspada, nggak mau masa saya terima orang sakit ke nanti nularin Iya, benar. keluarga saya gimana kan gitu pasti. Benar. Protek juga kan nggak mau. Kecuali udah benar-benar 100% sembuh ya. Pak. Ini ngomong-ngomong, ada rencana lagi nggak kapan kira-kira? Ini memang untuk pelaut sampai saat ini memang agak masih mundur jadwal untuk perekrutan karyawan untuk balik lagi ke kapal itu masih mundur. Jadi setiap perusahaan punya timing sendiri kapan merekrut karyawannya. Tapi kayaknya masih lama karena kan Nunggu aman dulu lah ya. nunggu aman karena kira-kira kalaupun kapal sailing atau jalan itu kan harus ada tamunya. Ya tamunya Gitu. nggak ada ya. Nah, itu masalahnya. Keluar Tamunya berani nggak masuk kapal kan? keluarga aja bawa, Nah. biar ada tamu. Gitu. Kalau tamunya kira-kira udah banyak yang mau masuk ke kapal ya kemungkinan besar kita akan segera dipanggilin lagi. Ya kita berdoa aja semoga cepat berlalu ini. Ya Nah. semuanya sih, tidak cuma orang kapal sebenarnya yang terdampak kan. Oh, semua. Semua kena. Semua, ya Pade, ya ada teman saya tuh namanya Gandhi juga kena kali Kena itu. juga. Jang jang cara jang 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 jang. Wow.